Di ujung utara Eropa terdapat sebuah negara yang dikenal sunyi, dingin, namun luar biasa makmur. Negara itu bernama Norwegia. Norwegia bukan negara besar, jumlah penduduknya relatif sedikit, dan iklimnya ekstrim. Musim dingin panjang, matahari bahkan bisa menghilang berbulan-bulan di wilayah utara. Namun, di balik alam yang keras itu, Norwegia justru tumbuh menjadi salah satu negara dengan kualitas hidup terbaik di dunia. Awalnya, Norwegia adalah negara nelayan dan pelaut. Kehidupan masyarakatnya sederhana, bergantung pada laut dan alam. Perubahan besar terjadi ketika Norwegia menemukan cadangan minyak dan gas di Laut Utara pada akhir abad ke-20. Penemuan ini mengubah segalanya. Norwegia adalah negara Nordik di Eropa Utara yang sering dijadikan contoh negara maju dengan kualitas hidup sangat tinggi. Meskipun jumlah penduduknya relatif kecil, Norwegia dikenal dunia karena kesejahteraan rakyatnya, pemerintahan yang bersih, dan pengelolaan sumber daya alam yang sangat baik. Norwegia terletak di semenanjung Skandinavia dan berbatasan dengan Swedia, Finlandia, dan Rusia. Negara ini terkenal dengan alamnya yang indah, seperti fjord, pegunungan, dan garis pantai panjang. Ibu kotanya adalah Oslo, dan sistem pemerintahannya berbentuk monarki konstitusional dengan demokrasi yang kuat. Penduduk Norwegia berjumlah sekitar 5,5 juta jiwa, namun tingkat kesejahteraannya termasuk yang tertinggi di dunia. Pendidikan dan layanan kesehatan gratis dan berkualitas, dibiayai oleh negara. Norwegia menemukan minyak dan gas di Laut Utara pada akhir tahun 1960-an. Berbeda dengan banyak negara lain, Norwegia tidak langsung menghabiskan uang minyak. Pemerintah membentuk dana kekayaan negara bernama Government Pension Fund Global, tempat seluruh pendapatan minyak disimpan dan diinvestasikan ke berbagai aset di seluruh dunia. Dana ini digunakan secara terbatas untuk anggaran negara, sehingga ekonomi tetap stabil bahkan ketika harga minyak turun. Norwegia dikenal sebagai salah satu negara paling rendah tingkat korupsinya di dunia. Hukum ditegakkan dengan adil, dan penggunaan uang negara dapat diawasi oleh publik. Ini membuat rakyat percaya pada pemerintah, dan investor percaya pada sistem ekonominya. Walaupun kaya minyak, Norwegia tidak bergantung sepenuhnya pada sektor energi. Negara ini juga kuat di bidang perikanan dan kelautan, industri maritim dan pelayaran, teknologi dan inovasi, energi terbarukan, jasa dan ekonomi digital. Diversifikasi ini membuat Norwegia tahan terhadap krisis global. Norwegia menerapkan sistem negara kesejahteraan dengan pendidikan gratis hingga universitas, layanan kesehatan universal, perlindungan tenaga kerja kuat, dan kesetaraan gender tinggi. Akibatnya, kesenjangan sosial relatif kecil dan kualitas hidup masyarakat sangat baik. Budaya Norwegia menekankan pada kesetaraan, kejujuran, kerjasama, dan kepedulian terhadap lingkungan. Masyarakatnya hidup sederhana meski negara kaya dan sangat menghargai alam. Norwegia juga sama-sama penghasil minyak, tapi hasil akhirnya sangat berbeda dengan Venezuela. Kuncinya ada pada cara mengelola kekayaan minyak, bukan pada minyaknya itu sendiri. Kenapa Norwegia bisa kaya meski bergantung pada minyak? 1. Pengelolaan minyak yang bijak dan jangka panjang. Norwegia menganggap minyak sebagai bonus sementara, bukan sumber uang untuk dihabiskan sekarang. Pendapatan minyak tidak langsung dihabiskan, namun disimpan dalam dana kekayaan negara. Dana ini bernama Government Pension Fund Global, salah satu dana investasi terbesar di dunia. 2. Dana minyak disimpan dan diinvestasikan, bukan diboroskan. Uang minyak Norwegia digunakan untuk investasi ke saham, obligasi, dan aset global. Dipakai sedikit demi sedikit untuk anggaran negara. Disiapkan untuk generasi masa depan. Akibatnya, ekonomi stabil dan negara tidak panik saat harga minyak turun. 3. Pemerintahan bersih dan minim korupsi. Norwegia punya institusi kuat, transparansi tinggi, dan hukum yang ditegakkan dengan adil. Uang negara benar-benar dipakai untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan politik jangka pendek. 4. Ekonomi terdiversifikasi.
Meskipun kaya minyak, Norwegia juga kuat di perikanan, industri maritim, teknologi, energi terbarukan dan jasa, dan inovasi. 5. Tidak mencetak uang sembarangan. Norwegia tidak menutup defisit dengan mencetak uang. Bank sentral independen dan inflasi terkendali. Hasilnya, mata uang kuat dan daya beli rakyat tinggi. Minyak tidak otomatis membuat negara kaya. Yang menentukan adalah tata kelola yang baik, pemerintahan bersih, investasi jangka panjang, dan ekonomi yang beragam. Norwegia sukses karena disiplin dan bijak, bukan karena minyaknya lebih banyak. Venezuela bermasalah karena salah kelola, bukan karena kekurangan sumber daya. Ekonomi Venezuela rendah karena gabungan masalah struktur ekonomi, kebijakan pemerintahan yang buruk, dan faktor eksternal. Meskipun negara ini kaya akan minyak. Intinya, bukan hanya soal punya cadangan besar, tetapi bagaimana pengelolaannya. Inilah penyebab utama perekonomian Venezuela rendah. 1. Ketergantungan ekstrim pada minyak. Venezuela sangat bergantung pada minyak sebagai sumber pendapatan negara. Sekitar sebagian besar ekspor dan pendapatan pemerintah berasal dari minyak saja. Ketika harga minyak anjlok pada tahun 2014 dan produksi juga menyusut karena kurang investasi, pendapatan negara ikut ambruk. Tanpa sektor lain yang kuat seperti pertanian atau manufaktur, ekonomi tidak punya sumber lain untuk menopang negara. 2. Kebijakan ekonomi yang salah. Pemerintah sebelumnya menerapkan kontrol harga dan kurs mata uang, nasionalisasi perusahaan, serta memberikan subsidi yang besar tanpa perhitungan yang sehat. Ini menyebabkan produsen tidak bisa menjual barang dengan harga yang wajar. Akibatnya, produksi menurun. Banyak barang jadi langka karena yang dihasilkan lebih sedikit atau tidak sesuai biaya produksi. Banyak perusahaan tutup karena tidak mampu operasional. 3. Hiperinflasi dan pencetakan uang. Ketika pendapatan minyak turun drastis, tapi pemerintah tetap menghabiskan banyak uang, ia mencetak lebih banyak uang untuk menutup defisit. Ini memicu hiperinflasi. Harga naik sangat cepat, sementara nilai mata uang atau bolivar hilang nilainya. Akibatnya, uang tidak lagi punya daya beli yang kuat. Harga barang dasar naik sangat tinggi, dan orang perlu lebih banyak uang hanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. 4. Mismanajemen dan korupsi. Sektor minyak dan sektor publik lain dipenuhi oleh korupsi dan pengelolaan buruk. Banyak investasi dan pendapatan minyak yang tidak masuk ke sektor produktif. Hal ini menghambat pertumbuhan jangka panjang dan membuat industri gagal berkembang. 5. Ketergantungan pada impor. Karena produksi domestik melemah, Venezuela menjadi sangat bergantung pada impornya. Bahkan untuk barang yang sebenarnya bisa diproduksi sendiri seperti makanan. Ketika cadangan devisa jatuh, negara tidak punya cukup uang untuk mengimpor barang penting, memperparah kekurangan barang. 6. Sanksi internasional. Beberapa negara, terutama Amerika Serikat, memberlakukan sanksi ekonomi yang mempersulit Venezuela menjual minyaknya dan mengakses pasar finansial internasional. Ini membatasi kemampuan negara untuk mendapatkan modal dan menjual produknya secara efektif. Venezuela tidak miskin karena kekurangan cadangan minyak, tetapi karena cara pengelolaan ekonominya yang kurang sehat dan keterbatasan struktural. Ketergantungan ekstrim pada minyak tanpa diversifikasi, kebijakan yang kontraproduktif, nilai uang yang jatuh, serta korupsi membuat negara kaya sumber daya ini justru mengalami penurunan ekonomi yang tajam. Norwegia adalah contoh bahwa kekayaan alam tidak akan berarti tanpa tata kelola yang baik. Negara ini berhasil mengubah minyak menjadi investasi jangka panjang, kesejahteraan rakyat, stabilitas ekonomi, dan masa depan generasi berikutnya. Bukan karena minyaknya saja Norwegia maju, tetapi karena cara mengelolanya dengan bijak, adil, dan berkelanjutan. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika kamu menyukai videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.